Kita sekarang coba untuk mempraktekkan tentang reporting. Reporting di sini akan kita buat tentang interactive report dan classic report. Yang pertama, kita coba buat yang interactive report. Kita login dulu ke Workspace. Tabelnya akan kita buat nanti ada dua tabel. Tabel AT1, atributnya nomor, nama, TGL. Tabel AT2, ID, harga, kode. Kode ini forensik. Kita cek dulu tabelnya sudah ada belum. Belum terbuka. Oke, kita lihat sekarang. Tabel TLAT1, oh sudah ada, kebetulan. Sudah ada. Kalau belum, dibuat dulu. Nomor nama TGL, TLAT2, ID, harga kode, ID, harga kode. Dengan variansi ada di TLAT2. Jadi kalau kita punya sebuah tabel yang berelasi, kalau kita lihat bagian model, nanti akan ada terhubung. Yang di atasnya adalah parentnya yang punya primary key, di sini ada yang punya foreign key. Datanya udah ada belum? Ada beberapa data. T1 ada data, T2 ada data. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat interactive report. Cara pembuatannya dari application builder. Klik. Kita akan membuat sebuah aplikasi baru. Create. Kita pilih database. Kita kasih nama FP report. Skemanya page 1, biarkan default. Next. Kita belum punya page apa-apa, jadi kita belum perlu ada nested, belum perlu ada struktur, jadi kita selesaikan saja langsung. Create application. Nah, kalau kita run, tanya user login, kita masukkan user kita waktu login ke Apex. Jadi app report sebuah page dengan region, belum ada region, tanpa region. User yang lagi user 1. Kita edit page-nya. Nah, ini kosong, untuk page 1 kosong. Kalau mau melihat strukturnya, kita baru punya 2. Yang home ini default dibuatkan, loginnya default dibuatkan. Selanjutnya, kalau kita ingin menempatkan sebuah region, baik itu report atau form, kita harus mengakses dulu page-nya. Misalkan akan disimpan di dalam page home. Di sini region-nya masih kosong. Oke. Region-nya belum ada yang bisa kita gunakan, baik itu form atau report. Baru breadcrumb. Kita coba tambahkan dengan meng-create sebuah region bentuknya form, bentuknya report. Lalu kita pilih interactive report.
Saya kasih judul report interaktif. Template-nya ya kan, interaktif report region. Selebihnya biarkan default. Dan next. Source-nya, nah ini source-nya. Kita mau menampilkan data apa? Informasi dari tabel apa? Misalkan kita akan menampilkan informasi dari tabel TLAT 1. TLAT 1 punya nomor, nama, TGL. Tinggal kita ketikkan aja. Select nomor, nama, TGL, from TLAT 1. Boleh pakai titik koma, boleh tidak. Next. Create region. Nah, ini adalah sama isinya dengan yang di objek browser. Nomor, nama, TGL, ada berapa record? Ini 8 record. Di sini pun ada 8 record, 1 sampai 8. Nah, dari interaktif report ini kita bisa ngapain aja? Interaktif report cirinya sudah dibuatkan sebuah searching. Searchingnya bisa kita tentukan. Mau semua kolom, atau mau kolom nomornya saja, atau mau kolom namanya saja, atau mau TGL-nya saja. Kalau kita kosongkan, defaultnya semua kolom. Misalkan saya mau menampilkan yang angkanya 2. Go. Nomor. Oh sorry. Kalau dikosongkan adalah yang kolom pertama ya. Bukan default semua kolom pertama. Kita ulangi. Untuk mengulanginya kita klik silang remove filter. Misalkan saya kasih huruf A. Bisa juga. Semua huruf A. Oh berarti kalau dikosongkan betul ya, defaultnya adalah semua kecuali tanggal. Tanggal ini coba kita kasih angka 10. Kecuali tanggal. Jadi filternya, searchingnya, semua atribut, semua kolom, kecuali tanggal. Kita coba Jan. Nggak mau kan? Di sini adalah untuk searchingnya. Tapi kalaupun misalkan kita searching berdasarkan nomor, misalkan nomor 4, ini bisa. Misalkan kita searchingnya berdasarkan nama, namanya adalah A, bisa. Dan A di sini dia not case sensitive. Kita ketikkan A kecil, A besarnya juga dapat, A kecil juga dapat. Oke. Nah, di interactive report bisa apa lagi? Di sini ada action. Selain searching ada action. Actionnya bisa melakukan select column. Select column ini artinya adalah yang mau kita tampilkan kolom apa aja. Kalau di sebelah kanan display in report artinya yang kita tampilkan kalau 3 berarti akan ada 3 kolom. Kalau tidak ada kolom berarti tidak ada yang ditampilkan. Kalau select kolomnya cuma 1, namanya saja, berarti cuma namanya saja yang ditampilkan. Oke. Kalau mau tampilkan semua, berarti kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Urutannya bisa kita urutkan. Nama, nomor, TGL. Misalkan TGL-nya mau duluan. TGL paling atas. Jadi TGL paling pertama tampil. Dan di sini bisa diklik headernya. Kalau headernya diklik, kita bisa melakukan sorting, ascending atau descending. Descending berarti yang besar paling atas. Kalau ascending yang kecil paling atas. Kalau descending yang besar paling atas. Sama dengan ini. Kalau ascending kecil di atas, descending besar di atas. Kalau mau menghilangkan,
kita kembalikan ke ascending. Oke, itu untuk header. Selain dari itu, di sini kita bisa melakukan paging. Paging menggunakan rows per page. Row per page-nya artinya berapa baris yang mau ditampilkan dalam satu halaman awal. Nah, misalkan di sini ada 8 record, misalkan kita pilih 5, nanti akan tampil 1, 2, 3, 4, 5 record. Selebihnya di paging di page berikutnya. Bisa maju, bisa mundur. Lalu kalau kita mau reset, kita reset. Kembali ke posisi awal kalau kita reset. Dan kita bisa lakukan download. Downloadnya bisa sebagai CSV, HTML, atau email. Misalkan sebagai CSV. Nah, di sini akan terdownload. Setelah download akan bisa kita buka. Oke, itu untuk interaktif report. Kalau save report bisa kita kasih nama dari action save report apply save report. Nah, tadi interaktif sudah selesai. Coba buka. Ini yang tadi dari kita buat sebuah report di Apex, kita bisa simpan sebagai CSV, kita bisa buka di Excel. Jadi kalau kita sudah melakukan, kita buang dulu. Kita reset dulu aja ya. Kita akan melakukan save. Kita download aja, kita download sebagai CSV. Jadi kalau download sebagai CSV, kalau sudah selesai, nanti akan disimpan dan kita bisa buka. Kita bukanya sebagai CSV walaupun dari Excel. Ini bisa kita edit di sini. Interactive report. Nah, itu untuk yang interactive report. Ya, kita nggak akan bisa terlalu banyak interactive report. Kita lanjutkan ke classic report. Untuk classic report, misalkan kita akan membuatnya di page yang baru. Kita create page. Reportnya saya pengen buat blank page dulu. Page 2. Next. Kita sebut ini page report klasik. Misalkan kita buat seperti itu. Saya mau pakai breadcrumb. Breadcrumbnya saya kembalikan ke home. Jadi parent entry-nya saya pilih home. Maka akan terisi home. Next. Tabnya saya mau pakai tab. Tab saya buat report klasik. Masih. Next. Finish. Gitaran. Nanti ada report klasik tabnya. Breadcrumbnya juga seperti ini. Bisa kembali ke home. Kita bisa membuka klasik. Home itu ada yang tadi yang kita buat sebagai interactive report. Ya, itu breadcrumb. Oke, di report klasik ini kita akan melakukan hal yang sama. Untuk melakukannya, kita edit dulu page-nya, kita tambahkan region,
Regionnya adalah report. Reportnya report klasik. Title-nya report master. Nanti yang satu lagi report detail. Kita akan membuat master detail report. Region template-nya biarkan default. Kita next. Source-nya sama kayak tadi. Select apa aja? Nomor, nama, TGL. Nomor, nama, TGL, from, berarti 1. Next. Nah, di sini kalau classic report kita bisa menentukan report template-nya. Kalau yang interaktif kita nggak bisa tentukan report template. Report template ini tampilannya bisa kita ganti-ganti. Misalkan saya mau pakai template ya, default loop 5. Jadi coba-coba aja ini apa bedanya. Row per page-nya 15 defaultnya. Kita kasih 5 aja. Apa yang terjadi? Di sini ada heading sorting. Kalau di yes, bisa kita ketika klik headernya bisa sorting, ascending, descending. CSV output, kalau kita yes, nanti bisa kita save sebagai CSV kayak yang tadi interaktif. Kalau search, nanti akan ada searching. Kita lihat, kita yeskan dulu semua. CSV outputnya yes. Nah, link labelnya, misalkan kita kasih download. Atau apa bahasa Indonesianya download? Unduh. Enable search, yes. Nah, di sini search-nya hanya bisa nama. Kan tadi tanggal nggak bisa kan? Sedangkan tadi satu lagi adalah nomor itu kan primary key nggak dimunculkan. Kita pilih sebelah kanan, next, create region, kita run. Nah, di sini searchingnya muncul juga, ininya berubah kan? Ada unduhnya. Display page-nya tadi kita buat 5 ya? 5. Tapi karena kita mengaktifkan fitur searching, kita aktifkan fitur searching, maka akan diutamakan yang searching. Di sini kita bisa jadi 10. Nah, karena datanya cuma 8 nggak akan terlihat. Oke. Kalau mau merubah gimana? Kita bisa edit. Kita edit report master. Kita lihat di bagian. Nah, dilihat. Kalau kita aktifkan fitur searching, di sininya lihat, query-nya berubah. Ada where in str upper nama npl bla 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 lebih besar dari 0. Where ini artinya kalau ketemu sesuatu di nama sesuai dengan P2 set ini, maka akan ditampilkan. Ya. Boleh. Mana tadi? Kita akan menggantinya lagi. Oke, bukan di situ. Layout and pagination. Nah, tadi kan kita gunakan default loop 5. Number browse-nya 5. Tapi tadi jadi 15 karena kita mengaktifkan fitur searching. Coba kita ganti jangan default loop 5. Kita loop 1. Apply. Saran. Beda. Tampilannya beda. Unduhnya di bawah. Kita ganti-ganti coba. Dengan 1D. Di report attribute. Di layout pagination. Kita pakai
loop 3. Apa bedanya loop 3? Nah, beda lagi. Nah, itu untuk pengaturan layoutnya. Untuk unduh ini tadi kan kita aktifkan. Apa yang terjadi kalau kita unduh? Sama kayak tadi. Akan membuka ini. Membuka si report CSV-nya. Tidak ada. Jadi pilihannya hanya CSV. Untuk yang report klasik. Dan kalau kita aktifkan fitur search, di sini akan dibuatkan satu buah region. Pada kita kan nggak mau buat region search. Kita kan nggak buat region search, tapi dibuatkan satu region search. Ini kalau kita mengaktifkan fitur search. Oke. Nah, ini untuk report masternya. Gimana caranya? Gimana selanjutnya? Kalau kita akan membuat master detail. Master detail. Masternya udah. Utamanya udah. Sekarang kita buat detailnya. Detailnya yang akan terjadi adalah ketika kita mengklik sesuatu di sini, apakah itu nomornya atau kita namanya, akan membuka detail dari masternya sesuai dengan variansinya. Biasanya master detail ada dua atau lebih tabel yang berrelasi yang punya primary key dan foreign key. Tadi foreign key-nya ada di ini, kode dan nomor. Kode ini berrelasi dengan nomor. Berarti kita harus membuat report yang kedua. Misalkan reportnya saya buat di page yang sama. Saya buat di page yang sama. Di sebelahnya. Untuk searching ini saya hilangkan dulu aja ya. Searching saya hilangkan, saya klik. Saya delete. Jangan lupa delete corresponding items. Yes. Button. Yes. Delete region. Kita run lagi. Kosong. Nggak ada searching di atasnya. Kita coba tambahkan satu region detail. Add atau create sebuah region report. Reportnya klasik. Kita kasih nama report detail. Report region. Padanya biarkan sekuennya. Sekuen ini nanti menentukan dia apakah dia ke bawah atau dia ke pinggir. Sama waktu kita mengatur kolom item. Kalau kita biarkan default, kita buat dulu query-nya. Tekan select bintang from T latih 2. Next. Kita kasih yang sama aja 3. Ini kita biarkan default. Next. Create region. Sekarang ada 2, tapi bukan di pinggir, di bawah. Defaultnya memang di bawah. Untuk bisa ke pinggir, kita edit. Yang kita edit apa? Yang start new row-nya di no kan? Itu yang bagian master apa yang detail? Yang detail. Yang kita nolkan adalah yang master. Di grid layout start new row kita buat no. Apply. Run. Oh, salah. Nah, apakah harus yang detail? Kembalikan dulu ini. Start new row-nya yes. Untuk yang detailnya start new row-nya kita buat no. Apply. Run. Oh iya, yang detail ya. Tapi dilihat di sini.
dia nempel. Bisa nggak kita geser? Coba kita edit page. Tekan detail. Di bagian ininya, kolomnya kita kasih misalkan 5. Tadi otomatis. Ini kolom, yes. Kalau kita kolomnya dibuat 5, apa yang terjadi? Ada jarak dikit kali. Mau berapapun ini tetap dikit. Mau 1, 2, 3, 4, 5 tetap sedikit. Gak apa-apa. Ini sebenarnya padding sama spacing kalau di HTML. Tapi kalau bisa nggak kita buat dia report detail ini atau report masternya lebih lebar? Bisa nggak kita setting seperti dalam HTML? Kita kasih width sama dengan 500. Berpengaruh tidak? Pengaruh. Tapi ukuran ininya aja. Reportnya tidak berpengaruh. Center ini ditengahin. Coba. Master. Sebentar. Region attributes coba kita buat. Width sama dengan 500. Apply. Nah, pengaruh. Apa yang membuat pengaruh? Kalau region kan dia, kalau grid itu kan bagian rangkanya itu. Kalau attributesnya ini harusnya bagian regionnya. Coba kasih line. Center. Line sama dengan center. Ngaruh nggak? Yang ngaruh ininya. Oh iya. Tapi bukan isinya. Iya. Untuk ngerubah ininya isinya gimana? Isinya. Coba kita di grid layout. Align. Center. Gak bisa. Oh, Bentuknya tengah. bentuknya ke tengah. Berarti apa yang bisa membuat dia ke tengah? Ini adalah bagian HTML-nya. Mungkin kita harus merubah sesuatu, cuman kita skip dulu aja. Oke, kita lihat di report attributes ada nggak bagian untuk setting itu? Pak, misalnya kita bikin sebuah view gitu. Mm-mm. Terus itu tuh view-nya dicetak. View-nya dicetak, View-nya dicetak. bisa. Bisa. Jadi query-nya dibuat dalam view, Oh, bisa. bisa, Pak. Boleh, boleh. Oke, mungkin karena template-nya ini ya, yang kita tidak bisa mengatur. Report attribute substitution, coba kita kasih width sama dengan 500. Apakah bisa kita verifikasi? Nah, ternyata di sini untuk merubahnya. Di bagian report attributes-nya. Ini bisa penuh sekarang. Jadi merubahnya kalau untuk bagian isinya bukan di bagian page definition. Page definition itu untuk rangkanya aja, bagian luar. Kalau bagian isinya di report attributes di bagian layout and pagination. Di sini report attribute substitution-nya width-nya kasih 500. Oke. Untuk definition-nya itu untuk yang rangkanya. Grid layout. Nah, oke, anggaplah sudah kita mempunyai halaman seperti ini sekarang. Nomor, nama, TGL, ini width-nya 500. Nah, center semua. Nah, gimana caranya agar kalau kita mengklik salah satu ini, nomor, ini berubah. Yang punya koherensi adalah di sini kita lihat tabelnya. Kita latih 2. Kode ini adalah
primary key dari tabel Terati 1. 1, 2, 3. Berarti yang bisa kita klik adalah 1, 2, 3. 4 sampai 8 ini tidak punya anak. 1, 2, 3. Kalau kita klik angka 1, harusnya ini 1 aja yang muncul. Klik 2, 2 aja yang muncul. 3, 3 aja yang muncul. Gimana caranya? Kita kalau ngetesnya kita buat dulu sebuah query. Kita gunakan SQL comment. Misalkan select bintang from relatif 2. Kan? Dapat kan? Kalau mau menampilkan yang satu aja berarti tambahkan where kode sama dengan 1. Untuk menggantikan 1, kita harus membuat sebagai sebuah bind variable. Bind variable itu kan seperti ini ya, titik 2 kode misalkan. Kita run. Jadi kalau kita inputkan angka 1, tampil 1. Kita run lagi. Kalau kita inputkan angka 2, tampil 2. Nah, gimana cara implementasi ini dalam Apex? Apex menganggap titik 2 itu, bind variable itu sebagai item. Titik 2 itu dianggap sebagai item. Yang waktu kita buat di form, titik 2 itu sebagai item. Query ini kita bawa. Kita bawa ke dalam report yang detail. Di bagian source, tempel sini. Tapi kan item titik 2 kode ini belum ada. Coba kita apply dulu. Ya, nggak masalah. Titik 2 kode ini adalah implementasi dalam Apex sebagai item. Berarti kita harus siapkan sebuah item. Jadi triknya, kita siapkan sebuah item di bentuknya adalah karena kita tidak butuh, sebenarnya nggak dibutuhkan item ini, tapi kita membutuhkan itemnya ada aja, tapi kita tidak butuh untuk ditampilkan. Berarti itemnya kita pilih sebagai hidden item. Namanya harus sesuai dengan tadi. Namanya apa tadi? Titik 2 kode. Berarti kita kasih kode. Kita tempatkan di mana? Bebas di mana. Misalkan di dalam detailnya. Next. 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 Create item. Sekarang data font. Tapi belum bisa ngapa-ngapain, kita belum bisa ngeklik apa-apa sini. Ini itu di report detail. Report detail query-nya. Ini udah siap nih, udah terima nih. Untuk bisa melingkannya, melingkan ini antara master sama detail, edit. Kita klik di master. Kita klik di report attributes. Kita klik mana mau kita linkkan, nomornya apa namanya? Nomor. Edit alias. Di sini ada column link. Column link. Link teksnya apa? Misalkan nomornya nggak akan kita rubah, tetap tulis keluar sebagai nomor. Targetnya mana? Target ke halaman yang sama. Kita kan berada di page 2. Berarti kita kasih page 2. Page yang sama. Yang mau kita linkkan apa? Kita linkkan adalah kode. Kode yang tadi item hiddennya jadi. Kode dengan nilai dari apa? Yang mau kita linkkan. Nomor kan? Nomor dari tabel master akan kita linkkan ke kode. Nanti kodenya akan mengquery report detail. Klik nomor. Jadi kode ini kita simpan sebagai name, value dari atribut
masternya, nomor kita ambil, kita larikan ke page Itu 2. yang kode itu dari item tadi, Pak. Item yang kita buat sebagai hidden item, kode ini. Oke, kita coba apply, kita coba run. Lihat ini berubah jadi link. Saya klik angka 1, saya klik angka 2, angka 3, 4. Bisa nggak linknya di sini? Bisa aja. Kita tinggal edit masternya, report attributes, kita klik nama, kita klik column link, ini sebagai nama tampilnya, page-nya masih di page yang sama, page 2. Item apa yang mau kita jadikan acuan? Kode ini kita isikan berdasarkan tidak nama, tetap nomor, walaupun nanti yang kita klik adalah nama. Jadi linknya bisa dari sini, bisa dari sini. Di dalam satu report bisa kita membuat link lebih dari satu. Asal kita tahu yang lingkannya apa dengan apa. Dan jembatan antara master detail ini adalah sebuah hidden item.